Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarram wal muhtaram, para habaib, para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus tamu kita Al-Mukarram Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid dari Malaysia, Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Jamal bin Toha Bagil, Al-Mukarram Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kab, Al-Mukarram Al-Habib Hud bin Muhammad Bagir Al-Atas, Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Al-Hamid dari Jakarta, Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Kuitang, Al-Mukarram Kiai Haji Kasbul Anwar bin Kiai Haji Syaroni Abdan, mengasuh pondok Kelampayan Bangil, Al-Mukarram Syekh Syamih Al-Kuhli, yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Banjar Ayahanda Kiai Haji Khalil Rahman, beserta para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar, serta para anggota SKPD Lingkup Kabupaten Banjar, serta hadirin rahimakumullah. Pertama-tama izinkan ulun selaku yang mewakili keluarga atau pengundang mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga dapatlah kita berkumpul, bertemu muka bermuajah di majlis haul yang mulia ini dalam rangka mengikuti upacara peringatan haul almarhum Jaddina Kiai Haji Sya'rani Arif yang ke-50. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad serta keluarganya dan sahabatnya dan orang-orang yang selalu mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Hadirin majlis haul rahimakumullah, peringatan haul seperti ini sengaja kami adakan sebagai bukti atau manifestasi berbaktinya anak terhadap orang tua atau birrul walidain, dan sekaligus selaku murid terhadap guru, mengenang jasa-jasa gurunya, dan agar kami para cucu buyut sahibul haul dapat mengikuti jejak langkah beliau. Selanjutnya kami mengucapkan selamat datang, marhaban ahlan wa sahlan
serta terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran para undangan sekalian, terutama para habaib, para alim ulama, serta guru-guru agama, dan juga para pejabat tokoh masyarakat dan para santri pondok pesantren Darussalam yang sudi kiranya meluangkan waktu melangkahkan kaki memenuhi undangan kami keluarga almarhum. Berikut ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua keluarga serta para relawan dan handai tolan, terutama yang berada di kampung Melayu ini, baik yang di hulu, di hilir, di tengah, yang telah berpartisipasi dalam memberikan bantuan berupa apapun guna terselenggara dan suksesnya acara haul pada hari ini. Kesemuanya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalaskannya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Jazakumullahu khairal jazaa. Kemudian kami juga tidak lupa mengucapkan ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya jika seandainya di dalam penyelenggaraan ini ada terdapat kehilapan, kejanggalan yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Kesemuanya itu kami akui adalah keterbatasan kami dari keluarga. Kemudian izinkanlah ulun untuk membacakan riwayat singkat kehidupan jaddina Kiai Haji Syarani Arif. Kiai Haji Syarani Arif dilahirkan pada tahun 1915 atau 1336 Hijriah di Kampung Melayu. Ayah beliau bernama Muhammad Arif bin Muhammad Saman bin Balhan yang juga berasal dari Kampung Melayu. Ibundanya bernama Fathul Jannah bin Syekh Abdullah Khatib bin Syekh Muhammad Saleh bin Syekh Hasanuddin bin Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Seiring berjalannya waktu, ketika mencapai usia sekolah, beliau dimasukkan oleh orang tuanya ke Madrasatil Iman fi Ta'limil Aulad Darussalam Martapura. Hal ini merupakan perwujudan harapan kedua orang tua beliau agar sang anak memiliki pengetahuan agama dan berakhlak mulia untuk bekal di masa depannya. Semasa kecil, karakternya pendiam dan cenderung serius dalam berpikir. Beliau juga sangat dekat dengan ibundanya. Hal ini dikarenakan karena sang ayah yang berprofesi sebagai pedagang yang mengharuskannya bepergian dalam waktu yang cukup lama. Muhammad Syarani telah beranjak dewasa. Beliau memiliki perawakan yang tinggi besar, berkulit putih, tegas dan fasih dalam berbicara. Penampilan beliau sangat tenang dan serius, mencitrakan diri beliau sebagai individu yang cerdas dan berwibawa. Pada usia kurang lebih 14 tahun, pada tahun 1350 Hijriah, beliau bersama sepupunya Muhammad Syarwani Abdan bertolak ke Makkatil Mukarramah. Ketika di Mekkah, beliau berada di bawah pengawasan dan bimbingan langsung dari paman beliau sendiri, yaitu Syekh Muhammad Kashful Anwar. Adalah keinginan yang kuat dari sang ayah yang mendorongnya untuk menitipkan putranya tersebut kepada Syekh Muhammad Kashful Anwar, yang mana ketika itu Syekh Muhammad Kashful Anwar beserta keluarga akan berangkat lagi untuk yang kedua kalinya ke Makkah Al-Mukarramah. Dan Makkah saat itu merupakan pusat perkembangan ilmu pengetahuan Islam di dunia. Syekh Muhammad Kashful Anwar membimbing kedua keponakannya tersebut dengan sangat intensif, meliputi waktu, tempat dan materi yang dipelajari. Sedemikian intensifnya sampai-sampai sang paman menghitung waktu yang digunakan dari detik ke detik, menit ke menit,
ketika kedua keponakannya tersebut belajar di tempat lain. Kehidupan Muhammad Sya'rani sangat terjadwal dan teratur, sebagaimana telah digariskan oleh sang paman, mulai dari bangun tidur, pergi belajar, pulang belajar, dan lain-lain. Didikan dan pengawasan yang ketat yang seperti ini berlangsung selama 2 tahun. Ketika sang paman merasa kedua keponakannya tersebut cukup mampu dan disiplin, barulah sang paman menyuruh keduanya untuk belajar kepada beberapa masyayikh di kota Mekah. Pergi belajar dari satu guru ke guru yang lain, dari satu majlis ta'lim kepada majlis ta'lim yang lain. Itulah aktivitas beliau sehari-hari. Setelah memastikan kedua keponakannya tersebut memperoleh bimbingan yang intensif dari para masyayikh di kota Mekah, maka pada tahun 1353 Hijriah, sang paman beserta keluarganya pulang kembali ke Indonesia. Berat nian terasa perpisahan itu, namun apa hendak dikata. Mereka pun akhirnya semakin meneguhkan diri, membulatkan tekad untuk lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh. Karena mereka tidak ingin mengecewakan sanak keluarga yang selalu mendoakan dan menanti mereka di tanah air. Yang mereka selalu ingat ialah pesan dari sang paman, agar hendaknya mereka belajar dengan tekun dan rajin, dan hindari diri dari melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Mereka mengisi waktu dengan belajar dan terus belajar. Konsisten dan cerdas mereka dalam menuntut ilmu membuat para guru menyayangi mereka. Sampai-sampai mereka berdua dikenal dan masyhur dengan sebutan dua mutiara dari Banjar. Adalah Syekh Ubaidillah At-Turki, salah satu guru Muhammad Sya'rani, yang setelah sekian lama mengamati kemampuan muridnya itu, menganjurkan beliau untuk mengajar di Masjidil Haram. Dan ketika Muhammad Sya'rani mulai mengajar di Masjidil Haram, sang guru pun turut hadir dengan perasaan senang. Selama di Mekah, Muhammad Sya'rani mempelajari berbagai macam disiplin ilmu, namun yang paling menonjol beliau kuasai secara spesifik ialah ilmu hadis. Hingga beliau pun mendapat julukan muhaddis muda dari Indonesia. Adapun di antara masyayikh dan guru-guru beliau ialah Syekh Abdullah Khatib, kakek beliau sendiri, Syekh Muhammad Kashful Anwar, Syekh Abdul Qadir Hasan, Syekh Ali Al-Banjari, Syekh Ali Al-Maliki, Syekh Syahid Al-Yamani, Syekh Umar Hamdan, Syekh Sayyid Abbas Al-Maliki, Syekh Sayyid Muhammad Amin Kutubi, Syekh Ahyad Al-Buburi, Syekh Muhammad Al-Arabi, Syekh Sulaiman Ad-Dajistani, Syekh Ubaidillah At-Turki, Syekh Hasan Masad, Syekh Abdul Babi, Syekh Saifullah At-Turki, dan lain-lain. Selama belajar di Mekah, beliau bersama kerabat dekatnya yaitu Syed Alwi bin Abbas Al-Maliki sempat menghatamkan satu kitab masyhur karya Imam Ghazali dengan berguru kepada Syekh Saifullah At-Turki. Sekembalinya dari Mekah pada tahun 1362 Hijriah, beliau menikah dengan seorang gadis yang bernama Siti Khadijah binti Abdurrahman Jamal. Dari perkawinan itu beliau dikaruniai 7 orang anak yang terdiri dari 2 orang putra dan 5 orang putri.
Beliau merupakan figur ayah yang penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya, namun tegas dalam bersikap dan mendidik mana yang benar dan salah menurut syariat. Muhammad Sya'rani sangat mencintai ilmu, sehingga pernikahan dan keluarga bukanlah faktor penghalang, bahkan menjadi faktor pendukung bagi beliau untuk lebih memperdalam lagi ilmunya. Hal ini beliau wujudkan dengan berangkat lagi ke Makkah untuk yang kedua kalinya. Sebahagian besar waktu beliau hanya dipakai dalam kegiatan belajar dan mengajar. Berkat ketulusan dan keikhlasan niat beliau, ilmu yang beliau ajarkan kepada para murid dapat diterima dengan baik dan benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi beliau, para murid maupun orang lain. Selama beliau di Mekah, banyak ulama-ulama mancanegara yang berdatangan dari luar Mekah. Dan beliau pun selalu menyempatkan diri untuk belajar maupun tabarukan pada setiap majlis yang diadakan oleh para ulama tersebut. Pada waktu itu pula ada seorang perempuan yang alimah, yang juga seorang muhaddisah ternama, yaitu Amatullah bin Syekh Abdul Ghani Ad-Dihlawi Al-Madani. Beliau pun tidak lupa untuk menyempatkan diri belajar kepada sang muhaddisah tersebut. Berilmu tidak menjadikan beliau tinggi hati, bahkan sebaliknya, beliau bagaikan prinsip padi, semakin berisi semakin menunduk. Sikap tawadu dan rendah hati ini sangat tercermin dalam pribadi beliau. Bahkan setiap kali beliau bertemu dengan gurunya dalam perjalanan, maka beliau hampiri gurunya itu dan beliau angkatkan tas sang guru hingga ke tempat tujuan. Pada tahun 1374, Haji Muhammad Sya'rani dan keluarga pulang ke Indonesia dan sempat menetap di Jakarta. Beliau membuka majelis ta'lim dan aktif berdakwah di antara jamaah Banjar maupun Betawi yang ada di Jakarta. Lalu pada tahun 1959 Masehi, beliau pulang ke Martapura. Setibanya di Martapura, beliau diamanahkan untuk memimpin pondok pesantren Darussalam yang sebelumnya dipimpin oleh guru beliau sendiri, yaitu Syekh Abdul Qadir Hasan. Di bawah kepemimpinan beliau, pondok pesantren Darussalam semakin maju dalam bidang ilmu. Dalam periode itu, Darussalam bertambah satu tingkat, yaitu Kuliah Syariah Darussalam. Namun karena banyaknya permintaan tenaga guru untuk daerah lain, maka beliau menambah satu tingkat lagi, yaitu Isti'dadul Mu'allimin, yang diadakan khusus untuk menyiapkan tenaga guru. Beliau merupakan figur yang sederhana dan wara, sehingga tak jarang dalam kesehariannya pun beliau mengerjakan sendiri aktivitas di rumahnya, seperti memetik sayur-sayuran dan memasak untuk menjamu tamu yang datang ke rumah beliau. Beliau sangat ketat dalam memperhatikan dan menjaga halal tidaknya makanan yang dimakan sehari-hari. Ilmu memang betul-betul diamalkan oleh beliau dalam arti untuk menambah ketakwaan kepada Allah dan bukan untuk disombongkan. Adapun aktivitas non formal beliau, banyak beliau lakukan di rumah beliau sendiri. Beliau membuka majelis ta'lim untuk para guru, santri dan masyarakat umum, dan waktunya ialah selepas salat subuh atau salat asar dan isya. Ketika masuk Ramadan, beliau mengajar di rumah setiap hari. Kegiatan seperti ini terus berlangsung bahkan ketika beliau pun sakit. Beliau tetap mengajar seperti biasa meskipun sambil berbaring. Muhammad Sya'rani sempat mengarang beberapa kitab untuk keperluan pondok pesantren Darussalam dan madrasah-madrasah sejenis lainnya. Di antaranya Hidayatuz Zaman min Hadits Akhir Zaman, Tanwirut Tullab fi Usul Hadis. Di saat gigihnya beliau
membaktikan diri untuk menghidupkan agama Allah. Akhirnya beliau pun jatuh sakit. Dalam sakitnya beliau sering memanggil muridnya yang bernama Muhammad Shanwani untuk membacakan beliau surat Ra'ad. Ada kalanya ketika sakit beliau tidak nafsu makan, dan yang beliau lakukan hanya membasahi lisannya dengan zikir dan terus berzikir. Acap kali dalam sakitnya itu beliau membaca dan mengulangi hadis Nabi SAW dengan suara yang lantang. Man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Yang artinya barang siapa yang di akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah, niscaya masuk surga. Kondisi beliau semakin menurun hingga akhirnya beliau tidak mampu lagi untuk bangun dari tempat tidurnya. Namun seminggu sebelum wafatnya, wajah beliau nampak berseri-seri dan bersemangat. Bahkan beliau mampu bangun dari tempat tidur. Lalu menyuruh agar rumah dibersihkan dan dirapikan. Beliau mengatakan bahwa para guru-guru beliau datang menjenguk. Lalu beliau berpakaian rapi dan duduk seraya berbicara dalam bahasa Arab, layaknya orang yang sedang menyambut dan menerima kunjungan tamu. Pada suatu dini hari beliau meminta agar lampu-lampu dinyalakan. Pintu-pintu dan jendela dibuka. Beliau berkata bahwa para penjemputnya telah datang. Beliau menyuruh anak pertamanya untuk menjemput Syekh Abdul Qadir Hasan dan Syekh Salim Ma'ruf. Lalu setelah mereka datang, beliau berwasiat kepada Syekh Salim Ma'ruf agar bersedia untuk memimpin pondok pesantren Darussalam seperti beliau. Dalam suasana yang mengharukan tersebut, beliau mengajak seluruh seluruh orang yang hadir menjenguk untuk membaca surah Yasin yang dipimpin oleh beliau sendiri. Akhirnya ketika fajar menjelang, seiring dengan selesainya pembacaan Yasin, azan pun berkumandang, menyerukan seruan suci ilahi, diiringi senyuman yang terpancar jelas dari wajah beliau. Bibir beliau melafazkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muhammad Sya'rani bin Muhammad Arif menghembuskan napas terakhir pada tanggal 15 Jumadil Ula 1390 Hijriah, atau bertepatan dengan hari Rabu tanggal 13 Juni 1969 Masehi, pada usia 54 tahun. Beliau meninggalkan seorang istri dan 7 orang anak. Demikianlah riwayat hidup Syekh Muhammad Syar'i Arif yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk kejayaan Islam, menghidupkan ilmu-ilmu agama demi menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasul-Nya. Beliau telah memberikan kita teladan bahwa teramat benar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Syekh Muhammad Sya'rani Arif telah meninggalkan kita semua, namun semangatnya dan cita-citanya dan perjuangannya akan selalu hidup dan membekas dalam sanubari kita. Maka dari itu sudah menjadi tugas kita lah untuk mencetak Muhammad Sya'rani yang baru, yang menjadi kadar penerus perjuangan beliau dalam menghidupkan cahaya Islam di tanah air yang kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, meridhai serta merahmati beliau dengan cucuran kasih sayang yang maha sempurna. Semoga Rasulullah SAW bangga terhadap perjuangan beliau, mencintai beliau, menjadikan beliau sebagai umat pilihan, dan memberikan syafaat kelak di yaumul qiyamah kepada beliau dan kita semua.
Dan juga semoga kita semua memperoleh apa yang telah beliau peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berupa kebaikan, hikmah, manfaat serta keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Rabbim fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.